sifat yang pertama yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat wujud. Adapun dalil di dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum." Tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali yang keempatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang pertama, sifat wajibnya Allah yaitu al-wujud. Qadimun yang kedua adalah sifat qidam. Qidam kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia artinya dahulu. Maksud daripada qidam adalah ay la awwala lahu. Tidak ada awalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ada sebelum segala sesuatu ada. Allah Subhanahu wa taala tidak ada awalnya. Itu makna daripada qadim. Dan itu adalah sifat yang kedua dari 20 sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat qadim atau qidam adalah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah zat yang maha awal. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ada sebelum Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yaitu qidam. Yang ketiga, sifat wajibnya Allah adalah baqi atau al-baqa, yang artinya kekal. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kekal, ay la akhira li wujudihi wa la nihayata li wujudihi. Tidak ada akhir, tidak ada pamungkas untuk wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa ada. Itu makna dari kalimat baqi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat al-baqa, kekal, abadi. Dalil dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwalu wal akhir." Dialah zat yang maha awal dan maha akhir. Yang dimaksudkan akhir di sini al-akhiru bila nihayah. Akhir yang tidak ada pungkasannya, yang tidak ada akhirnya. Kita lanjutkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang keempat adalah mukhalafatun lil hawadits. Mukhalafatun lil khalqi. Maksudnya apa? Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berbeda dengan makhluknya. Maka apa yang terlintas di dalam hati kita bahwasanya Allah bersifat, Allah bentuknya seperti ini, seperti itu, maka Allah tidak seperti itu. Ulama mengatakan fa kullu ma khatara bi balika fallahu laisa kadzalika. Apa yang terlintas dalam hatimu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah mukhalifun lil khalq, berbeda dengan makhluknya, berbeda di dalam zatnya, berbeda di dalam sifatnya, berbeda, tidak ada kesamaan sama sekali antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bil itlaq. Itu sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yang keempat. Yang kelima adalah waqaimun, ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai'. Bait yang ketiga yang kita jelaskan pada episode kali ini akan menjelaskan beberapa sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang kelima adalah waqaimun. Maksudnya qaimun di sini adalah qiyamuhu bi nafsihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada selainnya, tidak memerlukan kepada tempat, tidak memerlukan kepada waktu. Berbedaannya dengan manusia, berbedaannya dengan makhluk. Kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala perlu kepada tempat. Kita makhluknya Allah Subhanahu wa taala perlu kepada waktu atau zaman. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada semuanya. Bahkan Allah lah yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghani. Wahai manusia, kalian semuanya adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, yang perlu dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan kepada selainnya, tetapi selain Allah perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari sifat qiyamuhu binafsihi. Sifat yang ke-6 dari 20 sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala adalah wahidun. Wahdaniyah. Maha tunggal. Tunggal di dalam zatnya, tunggal di dalam sifatnya, tunggal di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Maksudnya zatnya Allah Subhanahu wa taala satu, tidak tersusun dari zat-zat yang lain seperti makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifatnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti sifatnya makhluknya. Af'aluhu ta'ala, pekerjaannya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti perbuatan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyat, Maha Esa. Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa di dalam af'alnya atau perbuatan-perbuatannya. Yang ketujuh, termasuk dari 20 sifat wajibnya Allah, wahayyun ay hayah. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-hayatu, hidup. Dan ini adalah sifat yang wajib. Karena jika Allah Subhanahu wa taala tidak hidup, tidak mungkin mempunyai sifat-sifat yang disebutkan barusan tadi. Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsihi. Itu semuanya tidak akan ada jika Allah Subhanahu wa taala tidak hayat, tidak hidup. Maka sifat yang selanjutnya termasuk dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala yaitu hayyun ay hayatun, hidup. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Naam, dari dalam Al-Qur'an banyak sekali. La ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala huwal hayy, yang maha hidup. Naam, selanjutnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-8 adalah qudrah. Sifat qudrah. Qadir di sini maksudnya adalah qudrah. Yang ke-9 adalah murid, maksudnya iradah. Alimun, maksudnya ilim. Bi kulli syai, dengan segala sesuatu. Jadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang wajib setelah kita sebutkan yang pertama adalah wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, selanjutnya keempat mukhalafatul hawadits, yang kelima qiyamuhu binafsihi, yang keenam wahdaniyat, yang ketujuh qudrah, yang kedelapan iradah, yang kesembilan ilmu, al-ilm, al-ilmu, kemudian al-hayah yang ke-10. Tapi di dalam nazaman ini ya dimajukan al-hayah karena biar sesuai dengan akhir nazam, atau kalau kita berbicara dengan balaghah supaya qafiyahnya sama. Wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai. Selanjutnya, bait yang selanjutnya sami'un. Allah Subhanahu wa taala bersifat wajib yaitu sifat sama'. Atau Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendengar. Al-basir, sifat selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala zat yang maha melihat. Wal mutakallim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berbicara. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang 7, yang tantazimu, yang tersusun rapi. Apa sifat yang 7 tadi? Faqudratun, iradatun, sam'un, basar, hayatunil ilmu, kalamun istamar. Yaitu qudrat, iradat, sama', basar, hayat, ilmu, kalam. Ada 7 sifat
Allah Subhanahu wa taala yang tersusun. Nah, di dalam bait-bait ini Shahibul Qasidah menjelaskan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada 20 dibagi menjadi 4. Ada namanya sifat nafsiyah, yang kedua ada namanya sifat salbiyah, yang ketiga ada namanya sifat ma'ani, yang keempat ada namanya sifat ma'nawiyah. Adapun sifat nafsiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu sifat, yaitu al-wujud. Sifat wujud masuk dalam golongan sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Dinamakan salbiyah li'annaha taslubu 'anillahi subhanahu wa ta'ala ma la yaliqu bi jalalihi. Karena sifat-sifat ini menghilangkan dari Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang tidak pantas untuk zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat salbiyahnya Allah adalah qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Ada 5 sifat salbiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Sifat ma'aninya Allah Subhanahu wa taala ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayah, sama', basar, kalam. Qudrah artinya berkuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang mutlak. Iradah artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, mempunyai kehendak yang mutlak. Tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu memaksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendikte Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi di alam dunia ini, di alam semesta ini, murni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iradah. Ilmu artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan segala sesuatu. Hayat, hidup artinya Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Sama artinya mendengar, Allah SWT mendengar segala sesuatu, mendengar doa hamba-hambanya. Bahkan dikatakan Allah SWT mendengar suara langkah kaki semut. Allah SWT mampu untuk mendengar. Basar, melihat, Allah SWT maha melihat. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia tahu bahwasanya Allah maha melihat. Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha qala rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw an yadgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku mendengar dan melihat. Kemudian kalam, Allah SWT maha berbicara. Itu 7 sifat ma'ani. Selanjutnya bagian yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, dimulai dari sifat qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Jika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat qudrah, maka secara logikanya pasti Allah qadir. Jika Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat iradah, maka secara akal, secara logika Allah SWT murid. Dan seterusnya. Itulah 4 bahagian dari 20 sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa kita uraikan dari 5 nazam qasidah Aqidatul Awam, yang mana isinya adalah sifat-sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dimengerti, difahami, bahkan dihafalkan oleh semua umat muslim. Insya Allah ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Berjumpa lagi di dalam episode-episode yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.